Dan dua rekan saya yaitu Devia dan Fateh serta teman-teman yang lain. Ya. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil praktek kami tentang komponen elektronika. Oke, selanjutnya untuk bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat gedung, kita membutuhkan printinan berbentuk ya gedung ya singkatnya. Nah, terus habis itu kita buat di dalamnya itu bentuk gerdus, dibentuk kotak. Ya, oke. Terus habis itu yang alas, ini alasnya kita pakai karton dan asturo. Terus buat pohon, kita pakai kertas origami dibentuk sekreatif mungkin. Nah, buat ini alasnya juga asturo. Terus ini buat ayunan dan tempat duduk itu kita pakai tusuk sate. Terus ada mobil-mobilan, terus kita perlu spidol putih untuk menggaris kayak sela-sela parkiran gitu. Buat ini juga iya print-printan kertas sama dalamnya itu gerdus. Terus ini buat tanaman, rumput-rumput itu kita pakai kertas origami juga. Anjay. Jadi untuk selanjutnya itu ada komponen elektronika yang kita butuhkan untuk membuat gerbang otomatis dan juga lampu otomatis. Yang pertama kita menggunakan 4 buah baterai A2 untuk sebagai daya dari Arduino untuk mengaktifkan Arduino dan juga sensor. Nah, kita juga untuk menggerakkan portal atau gerbang otomatis menggunakan motor servo SG90 180 derajat. Lalu yang selanjutnya ada sensor jarak. Ini kami sengaja membuat desain seperti palang pintu agar terasa lebih realistis. Lalu ada sensor cahaya yang nanti bisa diaplikasikan dengan LED sehingga tercipta lampu otomatis. Dan di sini ada Arduino Uno. Kita pakai Arduino Uno R3 karena pengaplikasian menggunakan Arduino Uno R3. Selanjutnya ada resistor. Resistor kita memakai besaran sebesar 1 kilo ohm. Selanjutnya ada board untuk menyambungkan kabel jumper. Ini kabel jumpernya berwarna-warni ya, karena memang settingannya seperti itu. Gitu. Jadi waktu kami membeli Arduino Uno ke Purwokerto, ternyata di sana tutup tokonya. Lalu kami mencari rekomendasi toko lain, nemunya di Cilacap. Ternyata di Cilacap nggak ada. Jadi kami tuh langsung balik lagi ke Purwokerto dan di sana kita kehujanan di tengah jalan, guys. Untuk sumber dana di kelompok ini, kami mendapat uang tambahan dari kas kelas sebesar Rp100.000. Kemudian kami melaksanakan kas per minggu sebesar Rp5.000. Untuk pengeluaran pada tanggal 6 Februari sebesar Rp29.000 untuk membeli karton dan juga alat dan bahan lain untuk membuat gedung. Kemudian pada tanggal 9 Februari pengeluaran sebesar Rp24.000 untuk print dan juga double tape. Pada tanggal 11 Februari sebesar Rp98.800 untuk membeli sensor, LED dan lain-lain. Pada tanggal 12 Februari sebesar Rp57.000 untuk Arduino dan juga resistor. Pada tanggal 14 Februari sebesar Rp15.000 untuk kabel, fotoresistor dan juga stick es krim. Pada tanggal 23 Februari sebesar Rp12.000 untuk batu baterai. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kita di sini menggunakan
baterai sebagai daya utama untuk menyalakan sensor. Jadi sebelum melakukan praktek, kita harus memasukkan kabel dari wadah baterai atau tempat baterainya ke dalam board. Seperti ini. Gitu ya teman-teman. Jadi seperti ini simulasi gerbang otomatis yang kami buat. Ya teman-teman, tolong perhatikan. Ini gerbang akan membuka sendiri secara otomatis kalau ada mobil yang akan lewat. Selanjutnya ada simulasi lampu otomatis. Jika saya menutup sensor ini, maka lampunya akan menyala. Ya. Jadi setelah ada simulasi, kami akan menjelaskan tentang cara kerja dari gerbang otomatis dan lampu otomatis. Di mana jika sensor jarak mendeteksi adanya objek dalam radius 12 cm atau kurang dari itu, maka jika terdapat di kawasan 12 cm tersebut, komponen yang disambung dengan sensor jarak akan merespon. Seperti di sini kami menggunakan motor servo, di mana jika ada objek di depan sensor jarak, maka motor servo akan bergerak. Lalu untuk lampu otomatis, jika cahaya di luar kurang untuk menerangi ruangan yang dimaksud atau daerah yang dimaksud, maka lampu akan menyala secara otomatis. Oke, selanjutnya kami sudah menampung pertanyaan dari kelompok lain yang akan diwakilkan oleh Fateh. Jadi untuk pertanyaannya yang pertama yaitu port mana saja yang digunakan untuk membuat prototipe ini. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi saat pembuatan proyek tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya akan menjelaskan port-port yang digunakan untuk membuat rangkaian simulasi ini. Jadi untuk menyambung sensor jarak, kami menggunakan port 3 dan 4 untuk menyambungkan dari Arduino ke sensor jarak dan satu ke GND. Lalu untuk motor servo, kami menggunakan port 9 dan 2 lainnya itu masuk ke port ini. Kami menyambungkan sensor cahaya langsung ke port. Lalu untuk resistor kami juga memasang langsung di board. Lalu yang selanjutnya ada kami menggunakan 5V dan GND untuk disambungkan sebagai perantara dari dan daya dasar baterai ke Arduino. Dan selanjutnya ada LED. Kami menggunakan port 13 dan GND sebagai sumber tenaga. Yaitu